Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang soleh dan soleha. Nah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kesehatan dari Allah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini untuk mempersiapkan TKM kita masih di tema 9 ya, yaitu kayanya negeriku. Subtema 2-nya pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, untuk kali ini yaitu muatan pelajaran IPS ya anak-anak. Nah, masih bersama dengan Ibu Putri. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Nah, ini adalah asal dari sumber daya alam dan juga contohnya yang pertama yaitu pertanian. Contohnya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Nah, selain itu ada perkebunan. Nah, contohnya adalah teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, anggur, dan lainnya. Nah, setelah itu adalah perikanan. Nah, contoh dari perikanan adalah gurame, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, dan lobster. Nah, selain itu berasal dari hutan. Contohnya adalah jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, dan bakau. Nah, yang terakhir yang berasal dari peternakan. Nah, contohnya adalah ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakannya kembali. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini bisa berupa logam, non-logam, dan juga industri. Nah, ini ada berbagai macam contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama asalnya dari logam. Nah, contohnya adalah emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timah, dan timbal. Nah, selain itu yang asalnya dari non-logam, contohnya adalah aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu yang berasal dari industri, contohnya adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, dan juga asbes. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, sumber daya alam yang non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Sedangkan secara
Tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya minyak bumi itu diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan juga tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam dari hasil pertanian. Yang pertama adalah padi, singkong, kentang itu sebagai makanan pokok. Yang berikutnya adalah contoh dari jagung, kacang tanah bisa sebagai makanan pokok dan juga makanan ternak. Kacang kedelai bisa sebagai bahan baku tempe, kecap, dan susu. Nah, selain itu ada bawang merah dan bawang putih bisa sebagai bumbu dapur. Nah, dari buah-buahan bisa sebagai sumber vitamin. Salah satu contohnya adalah apel, jeruk, dan mangga. Nah, selain itu ada contoh pemanfaatan sumber daya alam dari hasil perkebunan. Yang pertama adalah kelapa sawit, itu bisa sebagai bahan baku minyak dan margarin. Karet bisa sebagai bahan baku ban. Tebu sebagai bahan baku gula pasir. Kina sebagai bahan baku obat malaria. Dan yang terakhir, kapas bisa sebagai bahan baku benang. Nah, selain itu ada contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Yang pertama, daging sapi, serta daging dan telur ayam bisa sebagai sumber protein hewani. Lebah madu sebagai penghasil madu. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Kerbau untuk membajak sawah. Dan domba sebagai sumber protein hewani dan juga sebagai bahan baku kain wol. Nah, ini ada contoh juga pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Nah, yang pertama ikan udang, ikan udang, kepiting itu sebagai sumber protein hewani. Ada garam sebagai bahan bumbu dapur. Nah, lalu rumput laut sebagai obat dan juga bisa sebagai bahan makanan dan juga kosmetik. Lalu mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Lalu yang terakhir fosfat sebagai bahan pupuk organik. Ini contoh yang terakhir yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan. Nah, lalu gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. Tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, gerabah. Nah, lalu yang terakhir pasir kuarsa sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk materi kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa belajar untuk mempersiapkan PKN yang akan sebentar lagi kita hadapi. Nah, untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.